Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnoto dari kelas IT 403. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisa berorientasi objek. Tugas di sini adalah diilustrasikan pada sebuah klinik X yang sistem administrasinya dan data rekam medik pasien masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Kemudian setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan setiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Kemudian di sini disuruh dibuatkan flowchart bisnis pada klinik X, di mana pasien datang, kemudian menuju ke pendaftaran. Jika pasien yang baru harus menginputkan data pasien atau mendaftar supaya mendapatkan nomor pendaftaran atau nomor urut. Jika pasien lama langsung mendapatkan kartu pendaftaran atau nomor urutnya, kemudian menunggu di ruang tunggu, kemudian masuk ke poli sesuai nomor urut, melakukan pemeriksaan dokter atau tindakan. Setelah itu ada diagnosa. Ketika diagnosa itu ada, kemudian mengesahkan surat diagnosa oleh petugas, kemudian melakukan tindakan lab oleh petugas, kemudian hasil labnya diserahkan ke tindakan atau dokter. Nanti kemudian ketika tidak ada, kemudian menerima resep obat, terus menebus obat di apotek, menerima obat dan di flowchart ini di sini masih menggunakan penginputan data yang manual, sehingga ketika pasien ingin memeriksakan lagi itu akan lama karena petugasnya harus mencari terlebih dahulu data diagnosa yang merupakan masih menggunakan sebuah kertas atau manual. Kemudian di sini membuat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user recruitment sama recruitment gathering. User recruitment itu merupakan kebutuhan informasi berupa informasi dari data pasien yang menuju ke bagian pendaftaran, yaitu frekuensi pasien pertama kali berobat di sebuah klinik. Kemudian data pendaftaran pasien juga menuju ke bagian pendaftaran.
dan frekuensi setiap klinik melakukan kegiatan praktek. Kemudian data pemeriksaan, tujuan perawat setiap pasien selesai diperiksa. Kemudian data resep. Data resep merupakan bertujuan kepada pasien, asisten apoteker setiap kali pasien menembus resep obat di klinik. Kemudian ada data pemasok. Data pemasok adalah merupakan saat pertama kali masuk memberikan daftar obat. Tujuan untuk dokter apoteker. Kemudian ada data obat. Data obat di sini ada tujuan untuk ke dokter apoteker yang saat mendapatkan daftar obat dari pemasok. Faktor pemilihan produk adalah bagian administrasi setiap kali masuk mengirimkan produk. Pembayaran utang tujuan untuk bagian administrasi setiap kali melakukan pembayaran utang kepada pemasok. Kemudian ada pembayaran biaya obat, daftar utang, daftar obat, laporan pendaftaran, laporan pembelian, laporan pembayaran utang, laporan pengeluaran obat. Di sini merupakan adalah sebuah kebutuhan informasi untuk melakukan sebuah aplikasi. Kemudian ada recruitment gathering. Di sini recruitment gathering merupakan kebutuhan aplikasinya untuk perancangan aplikasi. Yang pertama adalah mengolah data pasien. Yang keterangan untuk data pasien merupakan bisa untuk menambahkan, mengubah, menghapus, mencari, dan menyimpan. Begitu pula dengan mengolah data pemasok, sama, tambah, mengubah, menghapus, mencari, dan mengulang. Kemudian disini juga ada pengolahan data produk. Pengolahan data produk merupakan dengan menambah, mengubah, menghapus, mencari, menyimpan, dan mencetak. Dan mengolah data pendaftaran sama pemeriksaan kita bisa untuk mencari, menambah, dan menyimpan data pembelian. Mengolah data utang dan dengan juga bisa menampilkan kemudian filter, cari, dan mencetak. Mengolah data pembayaran utang bisa menambahkan, mencari, dan menyimpan untuk sebuah data. Mengolah data pendaftaran, menampilkan dan mencetak. Mengolah laporan pengeluaran obat, menampilkan dan mencetak. Mengolah laporan beli merujuk dan pembayaran utang bisa menampilkan dan mencetak. Dari usulan di atas ini akan mempermudah untuk proses pendaftaran sampai dengan pemesanan obat. Di sini kita gambarkan dalam use case diagram. Di sini ada empat aktor, yaitu dari bagian pendaftaran, dokter, bagian administrasi, dan apoteker. Yang masing-masing daerah tersebut melakukan dengan login. Lalu bagian pendaftaran yang dokter melakukan pemeriksaan, dan bagian administrasi pembayaran utang, kemudian apoteker pengolahan pembelian dan pembayaran resep oleh data produk. Dalam gambar use case di sini itu merupakan fungsi pendaftaran, pemeriksaan untuk mencatat hasil diagnosa, pembayaran utang oleh pembeli, pembayaran resep, dan olah data produk. Kemudian ada activity diagram. Di sini ada 3 activity diagram, yaitu activity diagram pendaftaran, activity diagram pemeriksaan, dan activity diagram pembayaran resep obat. Yang pertama, activity diagram pendaftaran. Activity diagram pendaftaran mulai, kemudian mengecek status pasien, apakah pasien lama atau baru. Ketika pasien lama, dia akan
Memilih penginputan data melalui browser atau scan. Kalau memang pasien baru, dia akan melalui input data pasien, memvalidasi, dan memilih sesuai atau tidak sesuai, kemudian rekam data pasien, dan kemudian rekam data perekaman pasien, kemudian selesai. Kemudian ada activity diagram pemeriksaan. Di sini ada mulai, kemudian ada input jasa, kemudian validasi jasa. Jika jasa tersebut sudah ada, dia melakukan input kembali. Jika belum ada, dia melakukan rekam edit. Ya, validasi. Kemudian ada validasi diagnosa. Ketika belum ada diagnosa, ketika sudah ada diagnosa, dia akan membuat diagnosa, diagnosa, kemudian dia akan rekam medik. Itu pula dengan input resep. Di sini jika belum ada resepnya, dia akan menyebut resep, validasi resep. Ketika sudah ada input resepannya, dia akan langsung input resep, kemudian langsung ke rekam medik, kemudian mencetak bukti pembayaran. Kemudian ada activity diagram pembayaran resep obat. Di sini langsung melakukan scan QR code, kemudian input nominal pembayaran, kemudian melakukan pengecekan update stok persediaan obat sama mengupdate status resep dan melakukan cetak bukti pembayaran resep. Dan itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.